Oke, sekarang kita masuk ke narasumber kita yang ketiga. Saya akan mewawancarai satu alumni SJMP lagi, yaitu Kak Astari Safitri. Beliau adalah alumni SJMP Angkatan 46 ya. Halo Kak Astari. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, baru pulang kerja ya? Ya, tadi jam 1 pulang kerjanya. Oh, berarti setengah hari ya kalau hari Sabtu ya? Ya Oke. betul, Sabtu setengah hari. Kalian penasaran pasti ya, Kak Astari ini kerja di mana? Oke, kita wawancara ya tentang dunia kerja yang sudah dijalani oleh Kak Astari Safitri ya. Oke, Kak Astari saat ini bekerja di mana? Aku kerja di PT Torabika Eka Semesta Divisi Instan. Oke, PT Torabika berarti kopi ya. Betul, plannya plan kopi instan. Tapi di pabrik itu bukan hanya memproduksi kopi atau hanya kopi saja? Sekarang kopi sama liquid creamer Kak. Dulu ada fumer, tapi fumernya udah stop. Jadi sekarang ke kopi instan sama liquid creamer. Saya termasuk pecinta kopi yang tempat Kak Astari kerja nih ya. Mudah-mudahan saya dapat apa tuh? Door prize ya. Door prize. Kan ada tuh ya door prize-nya. Nah, Kak Astari di PT Torabika itu bekerja di bagian apa? Aku kerja jadi analis mikrobiologi. Wah, pasti nih dulu kuliahnya sering memperhatikan Bu Witri, Bu Neni ya. Pasti nilainya bagus-bagus nih mikrobiologinya. Ya, oke. Kak Astari sudah berpindah kerja berapa kali semenjak kuliah, semenjak lulus dari SJMP? Alhamdulillahnya belum ada pindah dari awal, lulus kuliah sampai sekarang masih di tempat yang sama. Wah, luar biasa. Berarti sudah 8 tahun ya? Karena angkatan 46 itu kan masuknya 2009, keluarnya 2012. Berarti ya, sekarang 2020 pas 8 tahun kan? Betul, pas Oke. 8 tahun. Setia sekali ya Kak Astari ini ya. Iya. Oke. Kalau tadi narasumber pertama, narasumber kedua sempat berpindah kerja beberapa kali ke beberapa perusahaan. Kalau Kak Astari ini masih setia di satu perusahaan yang sama dari beliau lulus sampai saat ini. Nah, sekarang kita tanya nih, kenapa ya bisa betah sekali di pabrik itu? Apakah karena kenyamanannya atau gara-gara ada apa ya? Oke, bisa diceritain dulu nggak Kak, awal mula Kak Astari ini masuk ke PT Torabika? Silakan. Awal mulanya itu sebenarnya nggak dari pribadi, nggak ada masukin lamaran resmi langsung ke Torabika Eka Semesta. Jadi tuh beberapa perusahaan saya lamar, di salah satunya tuh ada perusahaan Mayora Group juga, tapi yang di cabang Ciawi yang di Bogor, saya masukin ke sana. Nah, terusnya kira-kira setelah 2 minggu setelah setelah saya masukin lamaran, kemudian ada panggilan. Ternyata panggilannya dari Torabika. Aku sempat bingung karena waktu itu aku sama sekali nggak ada naruh lamaran atau ngirim email dan apapun ke Torabika. Nah, habis itu kan ditelepon sama HRD-nya untuk ikut psikotes dan wawancara di Cikupa waktu itu. Aku pikir bohong gitu kan, karena waktu itu kan karena belum tahu Torabika juga masuknya dalam satu Mayora Group juga kan. Nah, di situ akhirnya cari-cari dulu, bener nggak? Nanya teman yang dulunya pernah PKL di Nestle kan deket Torabika. Aku nanya, bener nggak Torabika alamatnya di sini, di sini, di sini. Bener, oh ya udah berarti nggak bohong nih perusahaannya. Terus habis itu udah aku mengiyakan untuk datang tes wawancara dan psikotes juga waktu itu di Cikupanya langsung bulan puasa tahun 2012 kayak gitu. Dan seterusnya setelah dinyatakan lulus
wawancara plus psikotes, habis itu nggak langsung ditanya kapan masuk kerja, siap masuk kerjanya. Nah, harus kalau untuk masuk Mayora harus check up kesehatan dulu secara keseluruhan. Itu seminggu setelah wawancara disuruh check up ke klinik yang udah kerjasama sama Torabika daerah Tangerang juga. Nah, di situ saya balik lagi untuk check up. Setelah habis check up selesai, itu juga harus nunggu lagi hasil check up-nya keluar, bagaimana hasilnya, bagus atau tidak. Nah, setelah 2 minggu atau 2 minggu kemudian baru dikabarin, oke nih, kesehatan kamu nggak ada masalah, nggak ada penyakit apa-apa. Terus ditanya kapan siap masuk kerja, pada orang HRD-nya gitu. Nah, tadinya HRD-nya awalnya menawarkan sebelum Lebaran. Bisa nggak untuk masuk kerja di sebelum Lebaran itu, karena posisi yang aku tempatin ini orangnya akan resign setelah Lebaran nanti. Jadi biar ada istilahnya serah terima pekerjaan dan segala macam gitu. Nah, aku bilang waktu itu nggak bisa kalau sebelum Lebaran karena masih ada urusan sama kampus kan waktu itu, karena waktu itu kan harus nyerahin hard copy tugas akhir, terus nyari bebas lab gitu ya. Bebas lab. Iya, surat bebas lab itu, terus habis itu revisian juga segala macam kan harus diberesin. Nah, akhirnya aku bilang kalau bisanya setelah Lebaran tanggal 27 Agustus saya siap masuk kerja gitu. Udah bisa oke siap ya, tanggal 27 Agustus siap masuk kerja. Iya Pak, saya siap masuk kerja tanggal 27 Agustus. Oke, habis itu dicatat. Habis itu nanti 27 Agustus kemudian saya masuk langsung ke Torabika. Itu ceritanya. Wah, luar biasa. Jadi 8 tahun sudah di Torabika, ya. 27 ya, 8 tahun. Ulang tahunnya Malika itu. Jadi iya, kemarin barengan. Iya. Ulang tahun bekerja di Torabika berbarengan dengan ulang tahun anak saya ya. Nah, iya. Oke, Kak Astari, waktu awal ditawari bekerja berarti masuk bulan Agustus. Berarti Kak Astari keterima kerja itu sebelum wisuda kan ya? Dulu kan wisuda itu memang bulan Oktober ya? Iya, nah, betul. Berarti sudah 3 orang saya wawancara hari ini, mereka keterima kerja sebelum wisuda semua. Ya, berarti memang masa tunggu pekerjaan bagi bagi alumni SJMP itu memang sangat cepat. Ya, karena memang banyak sekali dibutuhkan di industri. Nah, karena Kak Astari belum pindah-pindah nih ya, sebagai analis mikrobiologi di PT Torabika, apa sih job desk-nya seorang analis mikrobiologi itu? Job desk-nya, sebenarnya job desk-nya itu hampir sama ketika kita melakukan AMMP ya, analis mutu mikrobiologi pangan. Hampir sama, cuman bedanya kita diberikan tanggung jawab penuh secara penuh oleh atasan bahwa mikrobiologi adalah benar-benar tugas kita, tanggung jawab kita. Jadi ya itu beratnya. Tanggung jawabnya sih semua mengecek kualitas secara mikrobiologi dari bahan baku hingga jadi produk jadi. Kemudian ada lagi mengecek juga untuk sanitasi dan hygiene personal. Itu termasuk ke operator produksi dan QCRM, RMPM, raw material dan packaging material juga kita swab juga ada. Terus nanti kita lakukan densitas udara juga iya. Kemudian apa lagi? Itu Vivo reagen mikro. Itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kami tim mikro. Vivo, kemudian stok opnam tiap 3 bulan, juga stok opnam alat mikro dan media
reagennya juga ya kita juga yang tanggung jawab. Kemudian daily report atau laporan harian, itu setiap hari kan kita ada pengamatan tuh Kak. Nah, setelah pengamatan kan kita harus bikin reportnya. Nanti reportnya itu kita kasih ke supervisor. Jadi biar dia yang meriksa lagi gitu. Kemudian ada lagi monthly report, laporan bulanan. Nah, itu biasanya kalau monthly report itu masuknya ke finish product aja. Nah, finish product aku kan misalnya kopi instan dan liquid creamer. Ya udah berarti monthly report-nya yaitu kopi instan dan liquid creamer. Terus kemudian kalau misalkan apa juga ini apa maintenance alat yang ada di mikro yang kita pakai sehari-hari juga kita juga apa namanya perhatikan gitu Kak. Misalkan nih kayak autoclave gitu kan. Nah, kan sehari-hari kita pakai tuh. Autoclave itu kan ada airnya kan ya untuk apa namanya memanaskan kan. Nah, kita itu nggak boleh lupa tuh ada schedule jadwalnya untuk sirkulasi airnya untuk ganti istilahnya. Untuk ganti air. Misalkan tiap 3 hari atau tiap seminggu, tergantung dari kondisi si alat itu sendiri. Kalau misalkan alatnya mungkin udah lama atau udah sensitif, nah kita bisa misalnya seminggu sekali atau misalkan 4 hari sekali, tergantung dari kondisi alat. Kemudian dari inkubator, dari hot plate juga kita tanggung jawab penuh gitu. Seharusnya kalau misalkan ada lagi kalau ada audit. Nah, audit itu mikrobiologi bertanggung jawab penuh tuh sama laporannya. Jadi laporannya itu nanti kita susun di Bantek. Nah, itu berdasarkan kriterianya apa, ada swab test mesin dan peralatan, misalkan ada kedatangan PM, laporan finish product, laporan swab test personal, kemudian verifikasi, nah itu banyak. Jadi benar-benar tanggung jawab sama prepare untuk menganalisa. Jadi kan kalau misalkan waktu kita kuliah praktikum AMMP itu kan kita cuma tinggal make kan ya. Maksudnya medianya kadang sudah tersedia, cawan peternya sudah disteril. Nah, itu benar-benar kita tanggung jawab secara penuh. Nah, iya betul. Dari awal belum steril, maksudnya dari kotor sampai bersih sampai kita sterilkan lagi, besoknya dipakai lagi. Nah, itu kita yang bikin, medianya juga kita yang buat gitu. Berarti memang perencanaan analisis, kemudian pembuatan media, perhitungan jumlah cawan petri, perhitungan jumlah mikroba, itu semuanya terpakai ya sampai ke dekontaminasi. Ya, sampai ke destruksi, ya betul. Nah, itu berarti terpakai sekali kan? Artinya memang apa yang diajarkan di SJMP kalau masuk ke dunia kerja yang berhubungan dengan jaminan mutu pangan pasti terpakai kan begitu ya? Ya, betul. Jadi tidak sia-sia itu praktikum berjam-jam mengamati mikroba ya, kemudian melakukan pengamatan dan lain sebagainya. Sampai penggunaan autoclave kan juga diajarkan ya, dan itu terpakai sekali berarti ya? Iya betul, kepake banget semuanya sih, nggak cuma mikro, semuanya. Semuanya ya. Semuanya yang ada di SJMP, iya betul. Oke, kalau sebagai analis mikrobiologi, selain menganalisis mikrobiologi, Kak Astari punya pengalaman apa selama di PT Torabika untuk perusahaan? Dari segi apa dulu nih? Ya, misalkan pernah pengalaman diberikan training kah, atau pengalaman ikut GKM, atau pengalaman apa gitu, misalkan yang untuk meningkatkan skill atau seperti apa? Iya. Kalau training itu Mayora, alhamdulillahnya banyak banget training. Kadang aku juga suka dalam hati tuh suka bosen kalau misalkan ada training gitu. Nah, cuman
balik lagi kan kita juga pekerja gitu kan, kita butuh sesuatu yang akan meningkatkan potensi kita, potensi hard skill, soft skill, potensi kemampuan kita di dunia kerja itu. Jadi trainingnya itu macam-macam Kak. Waktu aku awal pertama masuk nih, aku pernah di training ikut untuk pengenalan alat mikro. Alat mikro itu, tapi saya lupa alat mikronya apa. Pokoknya pengenalan alat mikro. Kemudian pernah juga training di Jakarta Barat itu bersama vendornya yang media mikro merek kalau nggak salah, merek dan Oxoid. Itu juga pernah dia ngasih petunjuk ya, ada pengenalan alat baru sama ngasih tips dan trik kalau misalkan mikro tuh seperti apa sih, penggunaannya seperti apa. Terus biasanya waktu itu dia ngenalinnya tuh alatnya tuh udah ada yang robot, jadi kalau kita isi test tube untuk ngecek coliform itu kan kita kan masih manual tuh pakai Intips ya. Nah itu mereka ada alatnya. Nah itu habis itu trainingnya banyak sekali sih Kak. Kalau misalkan untuk soft skill banyak banget, ada dari Mayoranya ya, ada integritas, ada nanti basic communication juga, ada dasar-dasar berkomunikasi, kemudian basic customer service, kemudian ada lagi ada GKM juga. GKM alhamdulillah pernah ngikutin juga. Nah itu waktu kuliah juga sempat ada pelajaran GKM kalau nggak salah. Nah itu benar-benar maksudnya kita nggak asing gitu sama pelajaran itu. Cuman di pekerjaan kan apa yang kita amati, apa yang kita ini kadang kan penerapannya yang lebih susah. Nah itu di situ tantangan kita untuk menerapkan GKM di perusahaan itu kadang lebih susah dibanding hanya sekedar teori. Oke, mantap ya. Udah pernah ikut GKM, menang nggak? Itu biasanya kan dilombakan ya GKM itu ya? Ya, dilombain. Ya, kalau di Mayora dilombain pernah waktu itu 2 kali juara 2 kalau nggak salah ya. Wih, luar biasa. Tapi ada timnya, nggak saya sendiri. Iya lah, gitu. kan GKM timnya, itu tim kan? Iya, iya betul. Jadi yang hebat ya tim-timnya yang ikut, teman-teman saya yang lain. Kalau saya kan supportnya lebih ke waktu itu tentang penanganan mikro juga sih, lebih ke tentang penanganan mikronya. Nah untuk kalau olah data ya juga masuk tuh waktu kuliah pengolahan data, kontrol chart dan segala macam itu masuk semua dalam kerjaan sampai sekarang. Untuk buat laporan juga masih juga dipakai. Nah itu kadang GKM itu lebih sulit penerapannya, karena kalau GKM kan apa yang kita tulis itu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu yang kita tulis lah. Oke, mantap ini ya. Nah, waktu Kak Astari melamar ke PT Torabika, bukan melamar ke Torabika, ke Mayora, terus pada akhirnya ditawari di plannya Torabika. Nah itu sudah melamar ke beberapa perusahaan atau baru itu saja langsung dipanggil? Sudah melamar beberapa perusahaan, pastinya lupa berapa sih Kak. Tapi yang baru manggil ya itu Torabika itu. Tapi langsung masuk ya, luar biasa. Iya langsung. Ya memang berarti sudah rezeki juga ya. Ya betul. Nah, apa yang bikin Kak Astari bertahan di pekerjaannya dari tahun 2012 hingga sekarang yang sudah masuk 8 tahun di tempat yang sama? Apakah tidak ada rasa bosan atau keinginan untuk upgrade entah itu salary, entah itu upgrade jabatan atau berpindah jabatan atau berpindah ke perusahaan lain, atau apa yang membuat Kak Astari itu masih bertahan di PT yang sama dari awal masuk? Pertama mungkin dari lingkungannya Kak, dari lingkungan pekerjaannya itu sendiri, dari lingkungan Torabika Eka Semesta Divisi Instan ini, QC-nya, quality control itu emang udah
udah seperti keluarga kedua lah istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman saya atasan juga ya bikin nyaman bekerja gitu. Cuman ya kadang-kadang ya namanya orang kan kadang punya kepala sendiri-sendiri, pendapat sendiri-sendiri, ya pasti berantem ada, rasa jenuh itu ada. Waktu saya 2 tahun pertama-tama kali kerja itu kan saya non shift kan, istilahnya jamnya office hour jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itu di sana mikronya hari Minggu harus gantian masuk, waktu itu berdua sama teman ada satu lagi. Jadi mikronya itu hari libur nggak boleh kosong karena kan tetap ada pengamatan. Nah kayak gitu. Nah capeknya di situ waktu awal-awal kerja. Pernah nggak ada libur sama sekali dalam 1 bulan karena temen harus nge-backup mikro, karena temen kan yang harusnya jadwalnya masuk lembur nggak masuk, sakit, mau nggak mau kan saya yang istilahnya saya yang harus jaga badan gitu kan, pasang badan untuk ya membackup juga. Nah itu hampir 2 tahun kondisi seperti itu. Pernah kepikiran juga untuk resign karena capek, tidak ada istirahat kan, maksudnya istirahatnya kurang. Cuman waktu itu mikirnya masih 2 tahun nih, pengalaman sama kompetensi yang dalam diri aku tuh belum semuanya aku gali. Jadi mikro tuh sebenarnya luas banget kan Kak. Setiap hari kita istilahnya pengamatan ini ada menemukan hal-hal baru. Nah itu menurut aku masih kurang ya, ternyata ilmu aku ternyata banyak banget yang enggak aku tahu waktu kuliah dulu, baru tahu pas di dunia kerja. Nah seperti itu, jadi aku mikirnya nantilah kalau untuk keluar nanggung nih masih 2 tahun gitu kan, istilahnya orang masih baru lah kalau 2 tahun gitu. Terus akhirnya udah di masa jenuh tuh, di 2014 juga pernah mengalami masa jenuh karena setiap hari kan mikro itu sama aja kan pekerjaannya, maksudnya rutinitasnya pagi begini pengawatan, terus inokulasi, destruksi, prepare, segala macam selama bertahun-tahun gitu kan. Sampai 2014 itu aku benar-benar namanya jenuh. Udah ngelamar juga ke perusahaan-perusahaan lain. Waktu itu pernah juga ngelamar ke Christian Flag, ke mana ya waktu itu? Ke daerah Bekasi juga, Cikarang, perusahaan kacang waktu itu. Cuman memang belum ada panggilan juga. Jadi ya terus mikirnya ya udahlah, mungkin masih rezekinya di sini, mungkin masih harus banyak belajar di sini, masih harus mengembangkan dirinya memang di sini, seperti itu. Oke, suara saya kedengeran Astari? Kedengeran Kak? Saya copot Oke, terus mengatasi kalau lagi jenuh seperti itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan istirahat. Karena saya tuh kalau di mikro tuh kan kerjanya lebih, maksudnya fisik ya, diutamakan maksudnya fisik dan otak gitu kan. Jadi kalau misalkan saya lagi jenuh tuh nyampe rumah udah nggak mau ngapa-ngapain, tidur, mencukupkan diri dengan istirahat, tidur. Kemudian saya itu juga senang motoran, jadi saya kalau mengatasi rasa jenuhnya tuh motoran kemana gitu kan, karena saya suka motoran. Terus habis itu kalau misalkan secara maksudnya kalau untuk beribadah, iya pasti beribadah gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah, iya. Cuman dalam artian kita lebih ke personalnya kita gitu. Aku lebih dengerin musik, iya juga. Kadang kalau udah capek, udah jenuh, udah stres, dengerin musik rock. Kadang di mikro juga sambil prepare. Kadang kan nggak terlalu sering atasannya itu juga mengecek kondisi kita kan. Kadang dia mempercayakan banget mikro tuh ke kita, ke tim mikro. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emang lagi bete sama kerjaan,
ya udah dengerin lagu cukupnya tapi nggak berlebihan kayak gitu. Terusnya di situ karena kita punya uang nih, nah disisihin uangnya. Kalau misalnya kita lagi bete, ya udah kita main ke mall. Aku sama teman-teman misalkan, rata-rata sih temennya teman kerja. Kalau untuk teman-teman kuliah kan udah jarang kumpul, jadi sama teman-teman kerja kemana, nonton, terus belanja apa, yang namanya juga ini kan perempuan pasti senang belanja. Nah kayak gitu sih Kak. Oke, mantap sekali ya. Jadi kedepannya ada rencana apa? Masih terus atau ada keinginan untuk berpindah atau seperti apa? Sebenarnya ke depannya tuh kalau untuk pindah enggak maksudnya enggak sampai 50% sih. Ada keinginan untuk pindah. Tapi kecilnya paling 30%-an. Nah, harapannya ke depannya sih saya pengen buka usaha sih, Kak. Nah, buka usaha. Mantap. Ya, buka usaha. Sebenarnya udah konsepnya pun udah saya coret-coret, udah ada nama produk dan segala macamnya, apa namanya, vendor plastik apa segala macam, terus desainnya udah saya konsep segala macam. Tapi terhubung waktu dan modal ini mah, jadinya belum direalisasikan dalam waktu dekat ini sepertinya. Ya, mudah-mudahan sambil jalan, sambil ngumpulin modal, bisa sambil berwirausaha itu lebih bagus lagi ya. Ya betul. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Yang namanya pekerjaan pasti ada hubungannya dengan salary atau gaji. Waktu pertama ditawari, mau nggak jadi analis mikro di PT Torabika gitu ya, walaupun melamarnya awalnya di Mayora. Apakah gaji menjadi salah satu pertimbangan Kak Astari untuk memilih pekerjaan ini? Kalau waktu pertama kali ngelamar kerja, aku mempunyai sifat tahu diri sebenarnya. Karena waktu lulus itu bener-bener kayak kita kan seperti nggak tahu apa-apa ya, bener-bener fresh graduate banget. Istilahnya pun kalau kita mau nego gitu, pasti kan negonya yang nggak terlalu jauh dari harga yang dikasih, salary yang dikasih sama pihak industri kan, pihak pihak Torabika seperti itu. Jadi mereka mungkin kan juga punya penilaian karena aku fresh graduate, mereka belum tahu kinerja aku seperti apa, attitude aku seperti apa, kemudian cara bekerja aku nanti di lab mikro bagaimana, apakah nanti ke depannya ini anak susah untuk dibilangin atau maksudnya susah untuk dinasihati, atau orangnya tipenya seperti apa, kan kadang HRD kan ngelihat itu ke depannya gitu kan. Nah, jadi saya waktu itu ditawari salary sekian dengan benefit sekian. Nah, waktu itu saya milih, oh ya udahlah, terima dulu. Dalam artian terima dulu karena saya mikirnya masih fresh graduate gitu. Nah, kalau sampai saat ini dari awal tadi Mas, itu sudah naik berapa kali lipatnya? Alhamdulillah. 8 tahun. Oh, lumayan itu. Alhamdulillah. Kalau untuk Mayora itu sendiri, alhamdulillahnya tiap tahun ada kenaikan, Kak. Mengikuti aturan daerah ya? Enggak, mengikuti ya daerahnya kalau naiknya berapa persen ya, Torabika mengikuti itu. Jadi ya kalau misalkan waktu awal-awal itu aku nggak langsung jadi karyawan ya, jadi kayak magang dulu gitu kan 6 bulan. Nah itu dilihat dulu itu. Setelah magang 6 bulan, tahun depannya baru dilihat lagi kinerjanya seperti apa. Nah nanti gajinya menyesuaikan. Nah, gitu. Misalkan gajinya berapa gitu. Terus di tahun depan dinilai, terus ada kenaikan gaji juga. Nah itu nanti disesuaikan dengan gaji yang baru. Seperti itu.
gitu Kak. Oke. Jadi ya udah 8 kali naik berarti ya kalau udah 8 tahun. 8 tahun ya. Ya lumayan Udah ya, 8 udah kali bisa naik kan? nabung, udah Ya, bisa nyicilin itu ya. ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, itu Kak Astari, terakhir nih untuk pesan-pesannya untuk mahasiswa JMP yang nantinya akan lulus dari JMP. Apa sih pesannya dari Kak Astari berdasarkan pengalaman nih ya? Berdasarkan pengalaman Kak Astari sudah kuliah di JMP, lalu ujian PKL, ujian tugas akhir, sampai akhirnya mendapat pekerjaan dan hingga saat ini masih bekerja di industri pangan, belum beralih ke yang non-pangan. Apa pesan-pesan Kak Astari untuk adik-adik kelas kita agar ke depannya punya pekerjaan yang bagus, kemudian punya skill yang bagus gitu ya, apalagi sampai bisa mengharumkan nama institusi kita gitu. Silakan Kak, pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya di samping selalu minta doa sama orang tua, itu udah pasti. Selanjutnya itu kitanya harus mau berusaha sih Kak. Apa namanya, kita pintar waktu di kuliah, itu nggak jaminan di kerjaan kita juga bakalan sukses gitu. Yang lebih baik, itu kita jadi orang yang cerdas, yang cerdik, terus inisiatif. Biasanya orang yang di kantor-kantor lebih suka orang yang beretitude baik dibanding orang yang lebih pintar. Bukan berarti yang pintar nggak baik, enggak. Tapi dari segi pekerjaan, orang yang berinisiatif tinggi, orang yang mau, istilahnya mau berusaha, mau menggali potensi dirinya tuh, seperti apa sih kurangnya aku lagi, apa sih yang harus aku benahi, apa sih yang harus aku tambahkan, ilmu apa yang harus aku, yang harus aku punya, di samping basic aku seorang SJMP misalkan gitu. Karena kan SJMP udah satu paket tuh ya, udah semuanya lah. Kalau misalkan di dunia pekerjaan tuh, aku rasa SJMP tuh udah satu paket semuanya. Dari praktikum, dari teori. Nah itu seharusnya dari diri kita sendiri, kita mau gimana. Kuliah kita juga diselesaikan dengan baik. Mumpung masih kuliah, ini sekedar pesan aja, mumpung masih kuliah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada dosen, misalkan ada hal-hal yang tidak mengerti, lebih baik langsung ditanyakan, atau misalkan harus ada hal-hal yang didiskusikan, ini tentang ini loh Bu, Pak, gimana tanggapannya. Nah, mumpung masih kuliah harus ditanyakan, karena ketika sudah masuk dunia kerja, itu benar-benar kita sendirian. Jadi yang kita hadapi itu orang banyak, kita hanya sendiri. Dan ilmu sama bekal yang kita punya waktu kuliah, udah itu aja. Selebihnya ya selebihnya ya udah, itu berjalan dengan apa adanya kayak gitu. Ya, berarti kuliahnya harus benar, kuliahnya harus semangat ya. Apalagi ya betul. Sekarang kan pandemi, kuliahnya juga online ya, mau tidak mau harus berjalan seperti ini. Jadi makanya kenapa dibikin podcast ini juga Kak Astari, biar mahasiswa itu nggak bosen dikasih materi sama Bu Atri, isinya kayak PPKN, isinya attitude yang baik, tapi saya berpikirnya gimana caranya biar lebih menarik gitu ya. Jadi makanya saya hadirkan alumni-alumni yang bekerja di bidang pangan agar bisa berbagi pengalaman. Jadi mereka juga nggak bosen dikasih kuliah atau dikasih materi yang hanya membaca gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Kak Astari sharingkan, apa yang sudah dibagikan ke adik-adik kelas itu bisa bermanfaat buat mereka gitu ya. Karena salah satu tujuan mata kuliah etika profesi ini juga mempersiapkan kader-kader alumni, mempersiapkan lulusan-lulusan yang tidak hanya paket lengkap punya keilmuan di bidang jaminan mutu pangan, tetapi juga yang memiliki nilai plus yaitu attitude yang baik dan soft skill yang baik. Harapannya itu. Mudah-mudahan tercapai ya. Baik, terima kasih Kak Astari atas waktunya, atas sharing pengalamannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Kak Astari ke depannya semakin sukses, usahanya bisa terrealisasi,
apa yang Amin. dicita-citakan bisa terrealisasi ya. Mudah-mudahan apa Ya, yang kita berikan bisa berkontribusi kepada institusi ya, yaitu ya, ya. tercetaknya kader-kader alumni, tercetaknya lulusan-lulusan yang paket lengkap. JMP-nya Ya, betul. keren, soft skill-nya juga Sosialnya bagus. keren. Ya, Ya, terima kasih. betul. Mungkin lain waktu kalau diundang lagi mau ya, Ya, pasti karena mau. etika profesi masih panjang, ada 14 kali pertemuan, banyak sekali materinya. Siapa tahu Kak Astari bisa berbagi pengalaman lagi di materi yang lain ya. Mudah-mudahan nanti cocok waktunya bisa diundang lagi. Baik, kalau Ya, begitu dengan berakhirnya wawancara saya dengan Kak Astari Safitri dari SJMP 46, maka berakhir pula untuk kegiatan podcast ngobrol bersama alumni dengan saya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup wawancara dan podcast ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Astari. Selamat malam. selamat malam.